Halo semuanya, salam jumpa lagi bersama kami GPS Diary. Kali ini kita akan kembali membawakan sebuah pelajaran tentang geografi atau IPS untuk anak SMP. Dan kali ini di samping saya sudah ada Bapak Rio Panggabean. Halo Pak Rio, apa kabar? Halo. Terus dong, kayak anak-anak itu. Gitu. Jadi Pak Rio ini adalah guru IPS. Kebetulan dia sama dengan saya masuk di SMP Negeri 2 Parpuluan ini. Kita baru masuk bulan berapa Pak, kemarin Pak? Bulan 1. Bulan Januari 2021. Jadi Bapak ini ngambil mata pelajaran IPS. Untuk kali ini topik pembelajaran kita yaitu letak astronomis Indonesia dan akibatnya. Letak astronomis Indonesia dan akibatnya. Jadi ini merupakan pelajaran untuk anak SMP dan juga lanjutannya. Jadi buat Pak Rio. Nah, terima kasih nih Pak Rio udah datang. Kabar baik Pak ya? Baik Pak. Baik. Istri sehat Pak ya? Sehat. Pak Rio baru menikah bulan 2 kemarin. Iya. Jadi sekarang baru 1 bulan pernikahan. Dan sekarang kita beruntung kita akan dibimbing oleh Bapak ini mengenai judulnya tadi letak astronomis Indonesia dan akibatnya. Secara garis besar Pak, apa kira-kira inti dari pelajaran kita kali ini? Ini termasuk materi pelajaran di sekolah SMP ya. Jadi fokus materi kita nanti bicara tentang yang dihayal-hayalkan. Ya, karena garis astronomis sebenarnya tidak ada kita jumpai, tidak ada kita lihat garis-garis ada di langit ini. Oh berarti imajinasi Pak ya? Imajinasi oleh para ahli untuk membuat garis yang membagi bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Wah untuk seni budaya cocok juga ini tentang imajinasi. Jadi kita berhayal ya. Iya kayak SpongeBob, imajinasi. Iya, baik Pak, kita masuk ke materinya. Letak astronomis Indonesia dan akibatnya. Berarti Pak, letak astronomis itu memiliki akibat ya Pak ya? Betul. Jadi kalau letak astronomis kita seperti apa rupanya Pak Indonesia? Dasarnya dulu ya, Oh. garis astronomis tadi ada lintang dan bujur. Jadi tiap negara itu memiliki letak astronomisnya. Jadi letak astronomis ini sudah pasti dia. Kalau masalah kita bilang sebelah kiri, sebelah kanan, bisa saja sebelah kirinya seseorang berbeda ketika dia di sebelah selatan dengan di sebelah timur. Tapi kalau letak astronomis itu sudah pasti. Kalau dikatakan misalnya letaknya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, itu sudah pasti letak daerah wilayah itu dimanapun di belahan bumi, pasti negara tersebut yang akan kita temui jika kita masukkan ke dalam garis koordinat. Ini bisa nggak kira-kira kita samakan dengan sumbu X, Y di matematika itu Pak? Iya, betul. Oh kurang lebih seperti itu memang ya. Padahal saya asal tebak loh. Iya. Jadi dia seperti garis koordinat XY, cuman kalau di dalam dunia geografi dikatakan garis lintang untuk yang Lintang itu yang horizontal. iya, dan Kemudian garis bujur yang vertikal. Oh bujur itu yang vertikal, yang Iya, ke atas. Iya. Kalau dalam Oke. matematika berarti garis X-nya itu yang lintang, garis Y-nya yang bujur. Oh, jadi Pak kalau kita nonton film-film apa itu Pak, battleship misalnya itu peperangan antar kapal, Iya. mereka mau melepaskan bomnya itu pakai titik koordinat. Apa Iya. ini sama juga seperti itu? Iya, mereka pakai titik koordinat. Jadi pasti rudalnya tidak mungkin salah tembak lagi. Tinggal menentukan bergerak enggak objeknya Iya, gitu kalau aja. bergerak ya jadi meleset. Tapi nggak mungkin misalnya dia bidiknya di Samudra Pasifik, terus tiba-tiba jadi pergi ke ibu kota Rusia di Moskow ya. Nggak. Cari ribut itu. Cari ribut ya. Pasti Oke. ya, Jadi kalau letak astronomis Indonesia di mana rupanya Pak? secara garis lintang dan garis bujurnya Iya. bisa kita lihat juga Indonesia itu ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi ada garis nol pemisah bumi bagian utara dan selatan yang dilewati namanya garis khatulistiwa. Karena 6 derajat lintang utara bisa dilihat di sini di gambarnya nanti. Iya. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu dia kalau dari lintangnya. Dari lintangnya. Iya, dari Lintang tadi yang horizontal Pak ya? Iya, yang horizontal. 6 sampai berapa tadi Pak? 11. 6 derajat lintang utara Sampai 11 derajat lintang selatan. Oke. Itu dia kalau lintangnya. Kalau bujurnya tadi yang vertikal, mulai dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oh, oke. Itu nanti kita akan lintang dan bujur ada pengaruhnya juga, Pak. Ada pengaruh Iya. terhadap
masing-masing lintang memiliki pengaruh bagian seperti ini, bujur ada pengaruhnya bagian seperti ini. Jadi ada dampaknya masing-masing, Iya, Pak ya. masing-masing. Oh, mantap sekali. Jadi kalau tadi dari judulnya letak astronomis Indonesia dan akibatnya, tadi letak astronomisnya udah dapat tuh 6 Iya. sampai 11 ya. Kemudian tadi ada juga untuk lintang utaranya. Kemudian akibatnya apa rupanya, Pak? Apakah beda letak astronomis jadi ada perbedaan yang lain juga? Iya, beda dia, Pak. Kalau dari garis lintang itu dia hubungannya ke posisi bumi terhadap matahari di dalam iklim. Jadi jika dia tentu semakin ke utara, maka iklimnya semakin sedikit, hanya satu. Itulah namanya iklim kutub. Kemudian semakin dia lintangnya makin turun ke bawah, mulai dari tadi lintang 90 ya, kemudian turun dari 90 ke 60 tadi tuh ya, 66 ya. Kemudian 66 ke 33 dia namanya jadi iklim sedang. Oh, iklim sedang. Iya, iklim sedang. Iklim sedang inilah yang kita kenal dengan 4 musim. 4 musim. Itu kita, Pak? Nah, kita kan bukan iklim Oh sedang. iya, kita ada musim Kita kan belum sampai. Tadi kan kita mulai dari 6 sampai 6 sampai 11 Ini kan ya. masih 33. Oh iya, masih 33. 4 musim. Oh, itu yang kayak kami di Eropa dulu, Pak ya. Iya, waktu Bapak jalan-jalan ke Eropa. Waktu musim apa itu, Pak? itu musim layangan. Oh iya, di Eropa ada musim salju, Iya. musim gugur, musim semi sama musim panas. Musim panas. Tapi enaknya orang itu banyak liburnya kan? Kan ada libur musim semi. Iya, jadi panjang liburnya. Kalau kayak gitu pengen kerja di sana jadi. Lanjutkan. Kemudian tadi itu Pak turun lagi. Jadi berapa Pak? Jadi dia tadi sampai 33 ke 22,5. Dia masuk ke iklim yang namanya subtropis. Hampir sama sebenarnya iklim sedang dengan subtropis. Oh, hampir sama. Perbedaannya hanya agak ekstrim dia yang iklim sedang. Misalnya dia lebih panas ketika musim panas, ketika dingin dia saljunya lebih banyak, seperti itu dia. Oh. Kalau yang tadi yang iklim sedang, iklim subtropis dia sudah lebih soft. Panas nggak panas sekali. Nggak panas sekali. Ketika musim salju juga saljunya nggak terlalu tebal-tebal kali seperti itu. Oh, itu apa contoh negara yang di situ apa Pak? Daerah sepertinya daerah-daerah Jepang. Dia tidak se-ekstrim waktu kalau musim dingin di Kanada, bisa nanti saljunya sampai 10 cm. Bisa danaunya ketutupan sama salju. Oh, ya kami waktu di Kanada tebal saljunya memang. Waktu ke Jepang belum tahu sih, belum pernah ke Jepang. Iya, oh gitu. Berarti dari iklim kutub, iklim sedang, kemudian ke iklim subtropis. Itu berarti kita belum masuk di situ Pak ya? Sampai 23,5. Oke, kemudian 23,5 sampai 0. Itulah dia namanya iklim tropis. Itulah kita. Mulai masuklah kita karena kita di rentang 6 sampai 11 tadi. Oke. Tapi kalau yang tropis ini musimnya ada musim apa aja Pak? Hanya ada 2. Oh, apa itu Pak? Kira-kira apa itu Pak? Coba. Yang setahu saya 8 sih sebenarnya. Soalnya ada musim durian, musim layangan sama musim begal. Oh enggak ya, jadi bukan. Kalau secara geografi 2 ya Pak ya? Hanya 2 Pak. Berarti hanya panas dan hujan aja? Kalau di kita istilahnya musim kemarau. Musim kemarau? Musim hujan. Oh, kemarau dan hujan lah itu ya, mau panas dan hujan ya. Kalau panas itu lebih cocok untuk daerah subtropis dan sedang istilahnya, karena di sana nggak ada istilah kemarau, yang ada panas. Karena 3 bulan kan, yang mana kemarau sekemarau mana hanya 3 bulan. 3 bulan ya, udah langsung ganti lagi ya. Tapi kalau daerah kita ada istilah kemarau karena daerah-daerah tertentu ada yang memang hujannya dalam 1 bulan hanya 1 kali. Benar-benar terasa sekali kan. Oh, apalagi di pertanian kayak kita Pak ya, bisa dilihat ini sekeliling kami. Tapi kebetulan kita daerah subur ya. Iya, sangat tinggi, bahkan dari pagi sampai siang kami tunggu hujan tidak berhenti ya. Jadi ini berarti kita 2 ya. Selain itu ada lagi Pak? Nanti ada lagi untuk spesifik di SMA. Iklim tropis itu dia bukan hanya bicara tentang kemarau dan hujan. Karena ada wilayah seperti wilayah kita ini di Dairi, masuk wilayah Sumatera, tropisnya yaitu di musim kemarau tidak terasa sekali. Dikatakan pun masuk nanti di musim kemarau tetap aja turun hujan. Oh gitu juga. Jadi ada nanti pembagiannya. Ada lagi. Nanti di SMA dipelajari ada iklim AF, AM, AW. Nanti itu lagi dipelajari di materi pelajaran SMA. Kalau untuk SMP kita hanya bagi dulu berdasarkan iklimnya. Oke, jadi itulah tadi dampaknya. Ternyata iklim juga berdampak terhadap letak astronomisnya tadi ya. Wow, luar biasa, bertambah ilmu saya, bertambah. Kemudian apakah karena letak astronomis ini akhirnya jadi ada pembagian waktu? Karena setahu saya waktu teman-teman saya di Papua itu beda jam bangunnya sama jam bangun saya di sini. Jadi itu berdampak Pak? Berdampak Pak. Oh, itu
Itu tadi kalau dia iklim kita lihat dari garis lintang. Kalau dia waktu dari garis bujur yang atas Dari ke bawah. atas ke bawah. Yang vertikal tadi. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Tapi saya perhatikan, iya ada 3 warna ini, Pak. Iya. Warna-warna ini menentukan apa ini? Kuning, hijau, dan biru muda. Ya bisa digambar ya. Ada Iya. pembagian waktu Indonesia. Dia dibagi berdasarkan wilayah waktunya. Sehingga ada warna kuning kalau digambar, warna hijau dan warna biru muda. Dasar pembagiannya tadi garis bujurnya. Karena ketika bumi berputar, perputarannya 1 derajat kan bumi ada 360 derajat. Iya, benar. Ketika dia berputar 1 derajat itu sudah terlewati waktu 4 menit. Hanya 1 derajat sudah terlewati waktu 4 menit. Oke. Jadi kalau bumi berputar 15 derajat, ini kan dia mengelilingi matahari ya. Iya, Berarti sudah terlewati 15 kali 4. ya berapa? Oh, 15 kali 4 ya? 60 menit ya. Aduh, aku bingung. Oh iya, 15 kali 4 60. Kalau 60 menit berarti sama dengan 1 jam. Oke. Seperti itu. Tadi selisih bujur Indonesia 95 derajat bujur timur tadi ya. Iya. Garis astronomisnya sampai 141 derajat bujur timur. Ada selisihnya yaitu 46 derajat. Kalau kita bagi dengan 15 derajat, karena kan tadi 1 jam 15 derajat, Iya, maka ada selisih waktu 3 jam. 3 jam. Makanya dibagi 3 wilayah waktu. Wah, 3 wilayah. Apa aja itu pembagiannya, Pak? Yang kuning ini kalau saya lihat ini kan Sumatera ini. Ini kuning apakah karena ini penghasil durian? Oh enggak, Pak ya? Saya kira kuning tadi durian begitu. Durian Karena cuman- tempat kita daerah durian soalnya. Iya. nih. Tapi belum pernah makan sih di sini. Ayo yang merasa punya, panggil kami ke tempat Anda ya. Ya, yang kuning ini tadi ada Sumatera, Ya. kemudian Jawa setengah ya, Pak ya? Oh, semua itu Jawa ya? Ya, Jawa semua. Kalimantan yang separuh. Kalimantan sebagian ya. Bisa Oh. dilihat di gambar ya kan. Iya, itu namanya waktu Indonesia Barat untuk yang bagian timur. Yang bagian barat. Kemudian yang warna hijau yang di tengah namanya Setengah Kalimantan dan Sulawesi itu, Pak ya? iya, namanya tengah ya. Berarti waktu Indonesia Tengah sering disingkat WITA. Wita. Kalau Indonesia Barat tadi, Pak? WIB. Waktu, WIB. oh, bukan waktu Indonesia Iya. bercanda itu ya? Iya, ada banyak waktu Indonesia bercanda. Kalau di Tokopedia waktu Indonesia belanja. Oh Tapi iya, bukan yang itu ya. update juga Bapak ini ya. Iya. Oke, terus yang biru itu Pak, apakah karena di situ Biru. banyak laut? Enggak ya? Bukan. Itu sebenarnya waktu Indonesia Timur, makanya diberi warna. Wit ya, Iya, waktu wit. Indonesia Timur. Jadi WIT bukan waktu Indonesia Tengah ya, WITA tadi. Kadang di situ anak-anak salah. WITA waktu Indonesia Tengah. Terus kadang kalau ditanya lagi apa singkatan dari Itu- waktu Indonesia Timur, dia buat jadinya Wita juga. WITA. Oh, iya. Awas ya. Oh, iya. Jangan salah lagi Jangan udah salah ya. dijelaskan. Jadi kalau waktu singkatan dari waktu Indonesia Tengah adalah WITA, bukan WIT. Sering salah di situ terbalik-balik. Iya, tengah, timur sama-sama T kan. Sama-sama T. Sekalian aja Anda Tenggara ya. Iya, coba kalau ada contohnya nih Pak, jam 8 pagi kita di Medan atau di Sumatera Utara. Jam berapa di Papua berarti, Pak? Oke, tadi kan berdasarkan selisihnya kan. Heeh. Nanti bisa dilihat pembahasannya di sini di depan, yaitu ada setiap 15 derajat selisih waktunya adalah 4 menit. 1 derajat 4 menit. 60 menit. Oh, Berarti satu tadi 1 derajat 4 menit. 4 menit. Kalau 15 derajat 15 60 kali menit 4 60 menit. berarti 1 jam. 1 jam. Sementara 46 garis menit. iya 46. 46 selisihnya. Tadi itu jadi 3 jam kalau ke Papua. 3 jam. Iya. Oh, jadi kalau jam 8 pagi di sini, di sana lebih cepat atau lebih lambat, Pak? Karena dia timur, Pak. Matahari terbit di sebelah timur. Oh, duluan mereka ya. Iya. Oh, curi start orang Papua. Tidak boleh jam start namanya itu kalau di balap MotoGP ya. Pasti lebih cepat. Semakin ke timur pasti lebih. Oh, jadi kalau mereka kalau kita udah jam 8 pagi, mereka sudah jam 11. Iya, selisih 2 jam kita sama. Makanya juga seperti ini, Pak. Ada istilah negara barat dan negara timur. Dasarnya itu sebenarnya dari bujurnya. Kenapa kita disebut negara timur? Timur. Bukan karena kita lebih kalau dalam istilahnya lebih kayak kurang modern, atau kalau kita dengar sehari kalau negara timur macam jadi Kayak ketinggalan, kayak Pak. ketinggalan ya, bukan. Oh. Sebenarnya pembeda negara timur dan negara barat itu karena bujurnya. Oh, bujur. Kalau dia bujur timur ya negara timur. Oh, gitu aja ya, Pak ya. Iya, kalau dia di bujur barat ya negara barat. Belum tentu juga di negara barat. Semua maju semua. Iya. Kan banyak juga di sana begal-begal, Pak ya. Iya. Ini bujurnya maksudnya garis bujur, bukan bujur di karo, Pak ya. Oh, bujur melala. Iya betul. Beda-beda, Pak. Oh, jadi ada tadi perbedaan iklim, ada perbedaan pembagian waktu. Iya. Dapat tuh, catet tuh. Bagi yang mau nyatet silahkan. Ini saya kopek lagi.
Jadi penjelasannya tadi, setiap bumi berputar sebesar 1 derajat membutuhkan waktu 4 menit. Jika 1 jam 60 menit, maka sudah melewati 15 derajat. Berlaku kelipatan. Nah, begitu dia. GMT sebagai titik nol garis bujur. Wah, apa artinya ini Pak ini? Tadi sama seperti yang bumi. Kalau dibagi 2, utara dan selatan, nama pembaginya garis khatulistiwa. Itulah garis nol yang bagi bumi. Jadi 2 bagian, utara dan selatan. Kalau yang bagi bumi jadi timur dan barat, namanya garis nol. Ditetapkanlah dia di kota Greenwich. Oh, itu disepakati juga itu Pak ya? Disepakati sama para ahli. Oke. Cuman kan karena banyak ini dilewati oleh garis nol bujur ini, ditentukan satu kota, namanya kota Greenwich sebagai patokan waktu dunia. Pertanyaannya, di benua apakah kota Greenwich Pak ya? Iya. Catat, itu tulis di komen. Tulis komen jawabannya. Kalau Anda benar, Anda mendapatkan foto 3x4 dari kami yang terbaru. Oh, itu dia Pak ya? Iya. GMT sebagai titik nol Itu garis kepanjangan bujur. itu Pak. Berarti ada hubungan dengan nama kota tadi? Iya pasti. Oh. Greenwich Mean Time. Hey, GMT kayak kita ya, GPS. Hey, GMT Greenwich Mean Time. Oh, dia ini untuk menentukan sebagai dialah penentunya ya. Dialah titik nolnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Saya melihat di sini Pak, Indonesia dilewati oleh garis-garis vertikal atau garis bujur tadi Pak. Iya. Tapi kenapa nggak adil pembagiannya nih Pak? Belok-belok dia Pak ya. Belok-belok. Bisa dilihat di gambar ya kan? Contoh yang di Kalimantan itu meliuk sampai ke Malaysia. Mengapa seperti itu? Kenapa bisa ditentukan seperti ini Pak? Pembagian waktunya. Oh ya, kalau kita lihat di gambar ya. Garis bujur kan sebenarnya lurus dia tuh Pak. Ya, lurus. 95 derajat terus masuk ke garis 110. Garisnya lurus ya kan? Tapi pas pembagian waktu oleh para pemerintah dan negara masing-masing, bahkan negara Malaysia ada kita lihat di gambar, dia belokkan seluruh negara Malaysia itu, ada yang seharusnya di lintang tengah, di lintang barat, di waktu Indonesia barat, malah dia masukkan ke Indonesia tengah. Supaya dia tidak kerepotan. Untuk mengatur waktunya. Seperti itu. Misalnya kayak kita dalam mengatur jam tayang, kita buatlah tayang, misalnya sinetron ini adalah sinetron anak-anak. Jam 7 malam. Misalnya jam 7 pagi. Ketika hari Minggu libur. Oke. Di Papua itu udah jam 9. Anak-anak udah gak mungkin nonton lagi. Itu kerepotannya di situ. Kalau kita buat seperti waktu kita. Makanya Malaysia dia buat udah langsung sekaligus saja. Negara Malaysia itu satu waktu semua. Kalau sebenarnya kalau berdasarkan bujur, ada wilayah negara Malaysia yang di wilayah waktu Indonesia barat. Barat ada, tengah ada. Oke, dapat poinnya ya. Jadi artinya Malaysia tidak mau repot, itu aja. Kalau kita kan kita bagi barat, tengah dan timur. Kalau Malaysia daripada mereka memikirkan pembagian waktunya, mending mereka sesuaikanlah ke yang terdekat untuk bisa disatukan seluruhnya. Barat dan tengah ya mereka ambil yang tengah, disatukan. Pantas padahal kita kalau ke Malaysia kan lebih cepat. Nyebrang kan hanya sekitar 40 menit. Tapi kita harus menyesuaikan jam di sana. Lebih cepat 1 jam. Iya sih. Iya, itu dia pengaruhnya. Oke. Tapi ada dampaknya Pak kalau dia paksa seperti itu. Apa dampaknya Pak? Nanti sudah gelap. Tapi masih jam 6 Pak. Iya juga ya. Dia paksa seperti itu nanti jam 6 udah gelap. Atau ketika matahari berada pas di wilayah posisi khatulistiwa udah jam 7 nih Pak. Tapi masih terang. Kayak gitu dia. Ini kasihan yang puasa Pak ya. Yang puasa kasihan loh. Makanya. Udah lapar udah jam 6:30 tapi matahari belum terbenam. Aduh, iya juga ya. Ada pengaruhnya emang ya. Kalau bisa dia pas buka puasa langsung aja buka puasa di sini, tapi mulai puasa di sini, terus buka puasanya langsung dia terbang ke Papua. Kan duluan di sana kan. Boleh juga tuh, boleh juga. Ya, tapi jangan ditiru. Iya, itu dia pembagian waktu. Kemudian ini ada sebuah gambar pembagian iklim. Oh, ini tadi yang iklim itu Pak ya. Ini pembagian iklim. Jadi kita di zona yang warna apa tadi Pak? Warna hijau Pak. Yang warna hijau yang di tengah ya? Iya. Kita pas lah, memang benar. Iya, juga dia di gambar. Oke, jadi buat kalian boleh perhatikan gambarnya. Itu seperti cara simpel untuk menghafal ini. Betul. Oke. Jadi Pak, kalau ini misalnya nih Pak, dulu kan saya perhatikan ada perbedaan peta dunia dulu dengan peta dunia sekarang.
Sepertinya ada banyak perbedaan, bahkan ada sepertinya pulau-pulau yang bergeser. Benarkah itu atau hanya karena erosi ada pengikisan akhirnya merubah bentuknya? Oh, ini topiknya sebenarnya Bapak semakin ini ya. Semakin jauh ya. Semakin jauh ya, tapi penjelasannya mungkin Simpel aja Pak. simpel mungkin. aja ya. Jadi bumi itu terdiri atas lempeng. Lempeng. Jadi lempeng ini di bawahnya cairan, namanya pun lempeng. Kita anggaplah seperti sebuah kapal yang berada di lautan. Cuman kapal ini besar. Oke. Ya. Namanya benda padat yang berada di atas benda cair pasti akan selalu bergerak. Apa yang menyebabkan gerakan itu adalah dari inti bumi. Dari inti bumi. Inti bumi ini selalu inti bumi ini karena cair, kemudian dia ada inti yang menyebabkan suatu ledakan atau letusan, maka bergerak yang di atasnya. Dia akan mengikuti aliran dari lapisan yang cair tersebut. Jadi intinya Pak, apakah nanti letak astronomis Indonesia ini bisa berubah Pak? Lama Pak. Lama, tapi bisa kemungkinan ada tuh Pak ya, tetap tapi ada. Pergerakan lempeng akan selalu ada, tapi itu paling contohnya yang bisa kita contohkan benua Amerika. Kalau kita lihat gambarnya boleh dilihat untuk menjawab pertanyaan itu. Benua Amerika memiliki potongan puzzle yang sama pinggiran pantainya dengan benua Afrika. Itu sebenarnya dulu satu daratan. Jadi kok di kayak main puzzle Pak ya, sinkron Pak ya? Iya. Oke. Itu sebenarnya satu daratan. Kalau kita pasangkan puzzle kan itu mereka benar-benar pas nyambung. Iya. Cuman sekarang menjauh karena pergerakan lempeng itu. Tapi lama Pak ya? Lama prosesnya, bisa jutaan tahun. Seperti itu. Jadi kalau letak astronomis ini bisa tetap jutaan tahun baru berubah. Iya. Syukur lama Pak ya. Kalau sempat dia sangat cepat, bayangi kamu tidur sama pacar kamu, dia tidur di rumah, kamu tidur di rumah kamu, besok bangun pagi, sudah pakai paspor kan ada. Iya itulah dia. Iya. Terima kasih Pak. Ini penjelasannya saya kira sangat baik. Ini masih adakah lagi? Itu. Ini ke materi berikutnya boleh nih kayaknya ini angin muson. Ada kuis Pak kira-kira? Kita bisa lemparkan ke adik-adik atau kawan-kawan? Iya, tapi sebelum kuis nanti kita kasih penjelasan oleh saudara kita yang lain. Nanti ada materi penjelasan video berikutnya setelah ini. Coba kita saksikan penjelasan berikutnya. Cerot. Oke, kita akan dalamkan materinya supaya anak-anak bisa jawab soal kuisnya. Oke, sudah kita bahas di podcast bahwa letak astronomis itu kita bagi menjadi dua, yaitu letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Itulah garis yang menentukan letak astronomisnya. Kemudian, setiap garis pada letak astronomis itu memiliki pengaruh. Sudah kita bahas untuk garis lintang mempengaruhi iklim dan garis bujur mempengaruhi waktu. Gitu ya? Oke, ingat, lintang untuk iklim, bujur untuk waktu. Jadi beda aturannya. Jadi contohnya, kita ambil untuk bujur dulu ya. Untuk garis bujur, setiap 1 derajat bumi berputar, maka butuh waktu 4 menit. Kan? Jadi kalau dia 1 derajat 4 menit, supaya 60 menit, maka berarti butuh 15 derajat wilayah yang dilalui. Atau kebalikannya, setiap bumi berputar selama 60 menit, berarti sudah 15 derajat wilayah yang terlewati. Atau sebaliknya, jika bumi sudah berputar sebesar 15 derajat, berarti sudah dilalui waktu selama 60 menit atau 1 jam. Nah, maka kita contohkan untuk Indonesia tadi. Indonesia 95 derajat sampai 141 derajat. Selisihnya ada 46. Kita bagi dengan 15. Karena tadi 1 jam 15. Supaya kita bisa dapat pembulatannya per jam ya. Maka dapat kita ketahui bahwa ada 3 jam 4 menit selisih waktu Indonesia yang paling barat dan yang paling timur. Sehingga kita bulatkan saja jadi 3, maka Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah waktu. Itu dasarnya kenapa Indonesia memiliki 3 wilayah waktu. Itu dari garis bujurnya. Kita lanjut. Contoh soalnya, misalnya kita buat soal kota B. Kota B ini dia terletak pada 30 derajat bujur barat. Di sana pukul 15 sore. Pukul berapa di GMT? GMT ini sudah kita bahas di podcast, adalah kota Greenwich yang dilalui oleh garis 0 bujur sebagai patokan waktu dunia. Pukul berapa di GMT? Bagaimana cara mengetahuinya? Caranya sama seperti yang tadi.
Kita ambil garis bujurnya 30 derajat, kita bagi dengan 15, karena tadi ketentuannya 15 derajat itu adalah sama dengan 1 jam. Maka dapat kita ketahui ada 2 jam selisih waktunya dengan kota GMT. Masalahnya sekarang, dia dikurang atau ditambah, atau lebih cepatkah dia waktu di kota B atau lebih lambat daripada GMT? Nah, kita lihat bujurnya. Kalau dia di bujur barat, sementara matahari terbit di timur, berarti bisa dikatakan bahwa di kota B ini lebih lambat waktunya daripada di GMT. Karena dia di bujur barat. Di GMT-nya di 0, di pas pemisah antara barat dengan timur. Maka bisa dikatakan bahwa bujur barat ini lebih lambat dari GMT. Nah, karena dia lebih lambat, maka kita kurang. Jam di kota B yaitu pukul 15, kita kurang 2. Dan kita ketahui waktu di GMT adalah pukul 13 siang. Nah, seperti itu caranya. Itulah untuk mengetahui waktu suatu tempat berdasarkan garis bujurnya. Nah, sekarang kita ke garis lintang. Sudah dibahas di podcast sebelumnya bahwa untuk garis lintang, jika lintangnya 90-60,5 beriklim dingin, berarti hanya satu musimnya. Lintang 60,5-40 beriklim sedang, memiliki 4 musim. Lintang 40-23,5 beriklim subtropis, memiliki 4 musim juga. Bedanya hanya yang sedang. Dia musimnya lebih ekstrim daripada yang subtropis. Itu kemarin kita bahas di podcast ya. Kemudian untuk 23,5 sampai 0 jika lintang wilayah seperti ini, maka dia beriklim tropis. Nah, itu dia patokannya dulu. Kita ambil contoh soal. Misalnya suatu wilayah, contoh Indonesia, dia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kita lihat saja jika antar rentang ini. Jika dia rentangnya antara 90 sampai 60 dingin, 60,5 sampai 40 sedang, 40 sampai 23,5 subtropis, 23,5 sampai 0 iklim tropis. Nah, Indonesia masih di antara 23 sampai 0, maka Indonesia beriklim tropis. Nah, demikian cara menjawab soal untuk mengetahui iklim berdasarkan garis lintangnya. Oke, tetap semangat anak-anak selalu. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai letak astronomis negara Indonesia dan juga dampaknya. Mudah-mudahan tadi kamu boleh semakin mengerti tentang letak astronomis Indonesia, iklim-iklim, bahkan pembagian waktu. Untuk memastikan kamu benar-benar tahu dan paham mengenai materi tersebut, Bapak ada 2 pertanyaan yang dititip oleh Pak Rio. Ya, jadi Bapak akan bacakan 2 buah pertanyaan. Pertanyaan pertama, nih. Negara C terletak 20 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara. Pertanyaannya, iklim negara C iklim apa? Ya. Yang kedua, kota X terletak pada 150 derajat bujur barat. Berapakah selisih waktu kota X dengan GMT? Lebih cepatkah atau lebih lambat? Jadi tentukan dulu berapa selisihnya, kemudian lebih cepatkah atau lebih lambat. Jawaban kamu silakan ketik di bawah. Mudah-mudahan pelajaran kali ini boleh membuat kamu semakin rajin berpikir. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik subscribe, like, dan bagikan ke kawan-kawan kalian. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di materi pelajaran berikutnya.